Oke guys, balik lagi bersama gua Cahyo dan teman gua Jikri di channel Triple C. Oke. Oke guys, kali ini kita mau buat video review ya. Iya. Kayak kita bakal ngulik semua video yang kita lihat, entah video quotes atau video motivasi gitu. Jadi kita bakal bedah secara terperinci. Kita cari apa sih maksudnya gitu, apa sih kayak maknanya, apa sih yang pengen disampaikan ya kan. Iya. Nggak usah lama-lama guys ya kan, Langsung aja. langsung aja. Ada kata-kata dulu yang mau disampaikan Apa nih kata-kata? dari jodoh. Ya dari jodoh. Terlalu jauh anjir. Ini kurang disinjek dikit ya. Lanjut guys, udah siap? Ayo. Video pertama guys. Ketika Tuhan hendak memberkatimu, kamu akan melalui 3 tahap. Tahap pertama, kamu mencapai titik terendah. Dalam hidup, ada momen keputusasaan ketika segalanya terasa seperti tidak bisa lebih buruk lagi. Tapi di momen itulah Tuhan dekat, menunggumu untuk berserah kepadanya. Tahap kedua, muhasabah diri. Kunci untuk keluar dari situasi ini adalah memahami mengapa kamu sampai di sini. Tuhan tidak akan begitu saja mengangkatmu hanya karena Dia Maha Kuasa dan kamu berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Tidak, Dia akan mengangkatmu ketika kamu menyadari, mengapa aku di sini, apa yang perlu aku pelajari, apa yang harus aku ubah. Tahap ketiga, air mata dan taubat yang tulus. Inilah saatnya penyesalan yang mendalam yang akan membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sebagaimana firman Tuhan dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Kelak kamu akan melihat kembali masa ini, bukan dengan kesakitan, tapi dengan rasa syukur. Karena Tuhan menuntunmu melewati musim ini, membantumu sembuh, bertumbuh, dan semakin dekat dengannya. Jadi kan nih, tanda Tuhan sedang memberkatimu gitu kan ya. Yang pertama itu kan kita kayak dibawa serendah-rendahnya gitu ya, sampai kayak kayaknya iya, dan kayaknya ini yang paling rendah gitu, dan dibawa ke rendah lagi, ini udah paling rendah gitu kan. Kayak Iya, kadang kita kayak mikir, ini kenapa gua ini ya cobaannya sulit banget gitu ya kan. Padahal di posisi sulit itu Tuhan itu pengen ngangkat gitu derajat lu ya kan. Sebenarnya sih kalau kayak gini-gini tuh ya butuh ini juga anjir, kayak sebenarnya yang harus apa ya, kayak enggak, lu pernah nggak sih kayak ngerasa di titik terendah gitu, kayak pernah gue kayak di dasar banget gitu, kayak sampai capek gitu, udah seakan-akan kayak udah nggak ada jalan lain atau apa gitu. ya itu termasuk juga gitu, kayak ya gue pernah jadikan kayak ngadepin masalah titik terendah ini, gue jadi posisi udah nikah, istri gue hamil gede, gue nggak ada kerjaan. Ya sebelumnya memang gue udah pernah coba usaha yang inilah, yang itulah, yang lain-lain gitu, cuman usaha itu gagal dan ngabisin tabungan gue gitu. Nah, setelah itu
gue coba buat nyari kerja kan, tapi pas gue nyari kerja itu motor gue ini hilang. Jadi Iya itu kayak ketika istri gue lagi hamil gede gitu, gue lagi nggak ada kerjaan gitu, ditambah motor gue hilang, tabungan gue nggak ada. iya, dan lu langsung ini kan minta jawaban dari Tuhan gitu. Iya, memang Jack, gue alhamdulillahnya nih ketika motor gue hilang ini, pikiran pertama gue itu langsung cari tempat ibadah gitu. Iya. Kayak masjid. Tapi ini benar gitu, kayak gue bersyukur banget ketika gue ngadepin hal itu, kayak pikiran gue nih diarahin buat gue kayaknya cari tempat ibadah gitu deh. Kayak gue saking bingungnya, ngerti gak sih lo, kayak minta ini gitu solusi ya. ya karena pada saat itu gue mau marah-marah, gue mau ngamuk-ngamuk, kayaknya nggak bakal nyelesain permasalahan gue dan nggak nambah solusi gue dan nggak buat hati gue ini tenang gitu. Makanya gue alhamdulillah banget ya, pada saat itu gue kepikiran buat ibadah. Gue sholat tuh di masjid itu 2 rakaat dan gue ceritain semuanya tuh Jack. Kayak jadi gue kayak gue kan jadi berdoanya pas gue sujud. Gue bilang gini, ya Allah gitu, kayak engkau tahu nih apa, aku lagi di posisi yang berat gitu kan. ya tapi gua ceritain tuh secara detail, kayak saat ini saya dan istri saya tinggal di rumah orang tua saya gitu. Karena emang kita buat kontrak itu nggak ada gitu. Jadi saya coba untuk nyari kerja, dilalahnya ketika nyari kerja motor saya hilang, saya nggak ada tabungan dan engkau tahu itu gitu. Jadi Motor ini baru hilang gitu. iya. Terus gue bilang, ya Allah tolong gantilah dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan gitu. Gua nggak fokus buat nyumpahin orang yang udah ngambil motor gue ini. Iya. Ya, itu gue juga. Emang udah musibah yang gimana? Iya. Gue bersyukur pikiran gue dialihin ke situ, karena emang kalau misalnya gue fokus buat nyumpahin atau mencaci maki si pelaku ini, nggak nyelesain masalah gue aja gitu. Iya. Gue merasa kayak terarah gitu ketika hal itu datang gitu. Gue malah minta yang kayak, ya Allah tolong gantilah ini dengan beribu-ribu kali lipat lebih baik gitu. Dan gue bener-bener kayak nggak tahu kayak gitu harus kayak gimana. Iya, udah buntu ya kan. Iya. Ya, solusinya emang kalau lagi kayak gitu ya emang lu harus datang ke Tuhan itu ya kan. Kan dia yang ngasih cobaan dan dia yang ngasih kunci jawaban. Dan cuman dia doang yang Iya. bisa ngasih solusi. Kayak gitu. Nah, yang kedua kan, yang kedua dari video itu, lu koreksi diri kenapa lu bisa sampai di titik ini gitu kan ya. Ya nggak sih, kayak Iya. pembelajaran gitu kan ya. Kayak misalnya lu kerja di sini nih, apa nih yang harus lu kuasain gitu kan, buat mencapai yang lebih tinggi gitu kan. Jangan lu kayak ngeluh, gue kerja di sini doang gitu doang. Sebenarnya di sini kerja dimanapun itu ada aja gitu kan jalannya. Kayak misalnya kerja di pabrik, lu bisa aja jadi kayak tangan kanannya atau apanya. Lu harus kuasain di situ. Cuma kan ini konteksnya lebih kayak ke
kita lagi berada di fase bawah banget. Udah gitu kayak Tuhan mau kita tuh kayak ambil pelajaran dari ini dan cari tahu nih kenapa lu bisa sampai di titik ini gitu kan ya. Nah, setelah gua pikir-pikir nih Cek, jadi sebelumnya ini gua kan kerja di Pegadaian gitu. Pegadaian ini kan konteksnya ada riba. Iya, riba. Iya. Ya emang sih gue ngerasa kayak dari tabungan gue, dari benda-benda yang gue beli, dari hasil gaji gue ini benar-benar dibersihin gitu, kayak HP Black Shark. Iya itu. Iya gak sih? Kayak itu tuh iya gak sih? Kayak terus motor fiction gue. Iya, kayak sekarang uang kayak gue bener-bener kayak di nolin gitu. Dibersihin semuanya. Jadi lu nggak usah lagi nih make uang kayak gitu kan, uang riba. Lu kan nyari yang bersih, cuman gua tes lu dari nol gitu kan, maksudnya kayak jawaban Tuhan tuh kayak gitu aja. Jadi itu sebenarnya sayang sama kita aja. Cuman kadang kita kayak mikir, kenapa sih ujian gue begini banget ya kan gitu, padahal dia tuh pengen ngangkat derajat aja. Ya pokoknya gue sampai di titik bener-bener nol gitu, kayak tabungan gue habis gitu, dan sampai gue harus pakai perhiasan istri gue yang dibeli pakai duit dia sendiri gitu, buat dia yang lahirin anak gue itu, tabungan bini gue itu gitu. Jadi iya, emang benar dari nol ya. Iya. Kayak ya sulit sih. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu tentang pasrah. Iya, pasrah. Nah, dan ketika gua sampai di titik nol gitu, gua kayak memang kayak banyak dari barang-barang gua yang diambil lagi nih sama Tuhan gua gitu. Pas di titik itu gua juga nggak mau, kayak gue bersyukur juga ya gue punya pola pikir yang kayak gue nggak nyalain Tuhan atas kejadiannya gitu. Gue malah kayak curhat gitu. Bahkan di salah satu doa gue yang gue rutin doain tuh kayak gue malah kayak cerita gitu, ya Allah gitu, posisi saya sekarang gini lagi nganggur gitu, udah gitu buat penghasilan kontrak aja kita itu nggak sanggup gitu, makan aja masih numpang orang tua. Dan gue di situ minta, ya Allah, pengen punya penghasilan yang sangat besar gitu, yang bisa buat beliin mobil, rumah, motor, naikin haji dan umroh ke 4 orang tua gue. Jadi 2 orang tua gue dan 2 mertua gue, adik-adik gue, anak istri gue bener-bener nyebut sedetail itu gitu. Tapi yang kerjanya bukan kerjanya, yang dari penghasilan itu yang cocok dengan fashion gue, yang sekiranya gue bisa, yang sekiranya di gue cocok dan gue bisa menekuni dengan hal itu. Terus gue bilang juga, gue doa juga yang nggak jauh dari orang tua gue gitu. Dan itu butuh proses kan ya. Ya, beberapa kali doa, dan alhamdulillahnya itu semua doa dijabah, masya Allah. Ya. Iya, jadi
Iya, dalam satu video itu sebenarnya semua permasalahannya tuh kayak lu dikasih cobaan ya lu datang gitu kan minta solusi sama yang ngasih lu cobaan gitu. Dan ketika lu udah misalnya udah ngomong nih minta curhat atau apa bebas gitu, pasti dia ngasih jalan keluar. Cuman ya gitu, dia ngasih tantangan juga. Tantangannya tuh biar kita tahu gitu apa yang dirasakan gitu kalau buat untuk bangkit gitu ya kan. Sebenarnya kalau dalam setiap masalah gitu kayak nyalain Tuhan tuh kayak gak bagus. Iya, kalau itu gue setuju gitu kan. Makanya kayak di maunya Tuhan gitu, kayak kita itu pasrah gitu. Kita kerjain lah semua yang dia mau, kayak kita disuruh dia nyuruh kita buat berusaha. Dia nyuruh kita buat berdoa. Dan setelah itu pasrah, sama kayak di video ini kan yang ketika itu jadi kayak lu pasrah, lu serah diri sama gua, ini yang gua mau gitu. Iya. Gue yang bersyukur banget sih dengan hal itu, gue berterima kasih banget. Jadi dari yang misalnya mama lo ngoleksi uang riba kan, jadi uang ribanya dibersihin ya kan, terus dapat yang lebih baik, uangnya juga halal semua kan. Iya, insyaallah. Iya, makanya tuh emang berserah diri ke Allah itu, ke Tuhan itu emang penting ya. Kalau emang lu udah di titik rendah, lu jangan ngomong ke orang tua atau teman. Ya orang tua boleh, apalagi lu yang sampai nyalain Tuhan. Iya, sampai lu kadang suka nggak mikir gitu sama orang-orang. Cuman emang kadang-kadang orang tuh kan kayak salah menyikapi gitu. Jadi kayak memang ada beberapa orang yang jadi kayak menyalahkan Tuhan, dan itu nggak bagus gitu. Dan kita emang banyak berlindung dengan cara seperti itu gitu kan. Mungkin dalam pikiran dia kenapa gitu kan, kenapa gua gitu kan. Padahal ya sebenarnya dia ngasih cobaan ke lu karena dia sayang sama lu gitu kan. Dah ya. Iya, tapi orang mikir kadang kayak gue pengen ngasih sesuatu nih yang gede sama lo gitu. Cuman memang sakitnya luar biasa ya, gitu. agak sulit gitu kan. Iya, ya sebenarnya kalau udah ngejalanin juga pasti ke depan itu pas bakalan bagus. Iya. Gak mungkin ya kan. Iya, insyaallah itu. Dan kalau misalnya lu di titik terendah gitu, lu nyalain Tuhan, lu makin melarat. Iya. Ya sebenarnya gitu. Kayak kita ketika itu bagus jangan sampai menyalahkan Tuhan. Iya. Sebenarnya kalau kadang gitu, juga kan Jack, hal-hal baik itu datangnya dari Tuhan lagi gitu. Kayak pola pikir yang nggak nyalain Tuhan itu kan datangnya dari Tuhan juga gitu. Oh, jadi kita dikendalin juga gitu. Iya, jadi ya memang seperti itu gitu. Kayak kita ngelakuin hal kebaikan itu sebenarnya dari Tuhan gitu. Dan yang jelek-jelek ini kayak menyalahkan Tuhan itu bukan dari Tuhan gitu. Jadi kayak ya buat orang-orang yang kayak dapat petunjuk, dapat arahan secara nggak langsung gitu ke arah yang benar ketika kepepet itu, ya banyak bersyukur lah gitu. Jadi kalau dikendalin sih mungkin ada beberapa ya. Mungkin Tuhan itu ingin memberi contoh juga kan. Ya misalnya orang yang sering nyalahin gua misalnya kan Tuhan gitu, ya ini bakalan tambah melarat. Nah ini yang sering bersyukur sama gua gitu kan, ini bakalan sukses. Nah itu emang sebenarnya Tuhan itu ngendalin, cuman kan itu buat contoh kita juga kan.
kayak Iya. misalnya ya pokoknya intinya mah jangan jangan menyalahkan Tuhan gitu. Kalau emang lu udah di posisi terendah, minta gitu kan, minta petunjuk, gak usah nyalahin. Iya. Itu aja sih kalau menurut gue. Jadi mungkin kayak ketika kita lagi terpuruk, kayak kita langsung ke Tuhan itu lebih Iya. baik gitu kan. Ketika kita memang posisi lagi jauh dari Tuhan gitu, itu waktu yang pas buat kita mendekat. Nah itu Kurang. dia, sebenarnya cuma itu doang, simple. Ya memang kedengarannya kan itu cuman gitu, cuman Iya sih, buat emang. beberapa orang itu nggak semudah yang dicumankan itu gitu, ngerti ya sih? Kayak kan sebenarnya kayak kita langsung nyari tempat buat berdoa, kita kayak langsung minta pertolongan dan minta ganti. Kan gue waktu itu bilang kayak gantilah dengan beribu-ribu kali lipat dengan yang lebih baik gitu kan ya. Itu kan kebaikan, Jack, dan itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Kalau kita kan maksudnya Allah gitu. Iya sebenarnya kalau kayak gitu sih tergantung orang juga sih ya, tergantung hati seseorang gitu kan. Misalnya kalau emang hatinya udah buruk ya agak susah gitu. Iya. Buat cuman kalau Iya, misalnya baik-baik lindung lah. kalau misalnya hati kita nih misalnya ibaratnya udah buruk, cuman ada nih satu cahaya dikit gitu, pasti itu bisa buat dirubah. Cuman kalau udah buruk banget ya emang agak susah sih. Nah mungkin orang yang hatinya udah buruk itu jadi gagal ya karena dia udah buruk gitu perilakunya, udah nggak bisa dirubah lah ibaratnya gitu. Ya baik-baik berlindunglah dengan hal buruk. Iya. Oke, gitu aja ya dari video tadi ya gitu. Takutnya kepanjangan juga, udah berapa menit gitu kan ya. Agak susah juga Ya kalau- terlalu dalam gitu. Iya, buat mendalami Tuhan kita itu agak susah ya. Iya. Jadi ya kalau misalnya dikasih cobaan ya ikutin aja alurnya, dan kalau emang lagi terpuruk ya minta lah solusinya gitu aja sih. Itu aja sih kalau misalnya buat mendalami Tuhan lagi itu kita cuma manusia biasa aja, nggak ngerti kita pola pikir pencipta kita tuh nggak bisa. Jadi kalau kata gue konteksnya ya gitu aja, yang konteks tadi. Kalau emang lagi terpuruk ya gitulah. Kalau untuk membahas yang pencipta itu kita jauh lah dari dia. Udah. Iya gitu aja sih. Segitu aja ya teman gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.